Selamat sore teman-teman. Kita sekarang berada di kantor Trans Publik dan kita sekarang kedatangan tamu spesial yaitu Bapak pembina kita, Bapak Mas Datang Husai, dan kemudian pemimpin redaksi kita Bapak Ezri Situmorang. Jadi kita di sini akan membahas seputaran hal yang berkembang di Kota Medan, baik itu COVID-19, politik, dan juga kesehatan untuk masyarakat Kota Medan. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya. Apa kabar nih Bang? Siap, alhamdulillah. Iya. Luar biasa dan puas kondisi puasa tetap. Iya Bang ya, pasti puasa juga Bang ya. Ya, ini Bang, kita kemarin itu pengen fokus bertanya ke Abang mengenai kondisi Medan ini ditinjau dari COVID yang beredar sekarang ini Bang. Bagaimana menurut Abang penanganan pemerintah dan kebijakan sudah dikeluarkan? Apakah sudah seharusnya atau memang seperti apa Bang begitu? Ya, kalau untuk Kota Medan kita lihat ini kita belum masuk zona merah untuk dari Indonesia. Nah, di mana peran Polri dan TNI luar biasa mengimbau masyarakat untuk stay di rumah. Oh baik. Nah, luar biasa. Jadi Polri tidak hanya menyuruh stay di rumah, tapi Polri juga ada keinginan empatinya kepada masyarakat dengan membagi beberapa sembako. Beberapa sembako yang ini luar biasa sehingga masyarakat pun menurut. Artinya apa? Ketika disuruh dia untuk stay di rumah, tapi solusi diberikan. Nah, itulah yang diberikan oleh pihak pemerintah melalui Polri. Ya, dalam hal ini kita lihat banyak pembagian sembako yang luar biasa, yang memang Polri tahu, paham terhadap kebutuhan masyarakat, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Nah, sehingga inilah yang dipenuhi oleh Polri. Nah, sehingga pesan-pesan itu sampai kepada masyarakat. Masyarakat tetap stay di rumah, mengikuti imbauan pemerintah dengan menjaga kesehatan dan tetap cuci tangan dari mana saja. Dan hampir semua kita lihat di Medan ini disiapkan tempat alat-alat cuci tangan ya, baik di plaza ya maupun di tempat-tempat umum, dan mereka masyarakat sadar sendiri untuk membuat itu, dan itu tidak ada biaya, tidak paksaan, tapi dengan kesadaran masyarakat sendiri membuat itu. Akhirnya mencuci tangan, bahkan ada di jalan di orang pakai tong, luar biasa ini kan, pakai tong sendiri ya, untuk di Medan luar biasa. Jadi kalau kita jalan kepingin cuci tangan kita cuci. Gitu. Bahkan di masjid-masjid pun kita lihat setiap untuk mau melaksanakan ibadah ya mereka pun luar biasa ya, mencuci tangan dulu, baru ambil dulu, macam itu. Begitu. Nah, ini untuk Kota Medan luar biasa. Berarti Bang, kenapa kita tidak masih dibilang belum zona merah? Karena memang masyarakatnya juga sudah peduli Bang ya. Dan itu juga bantuan dari Polri tadi Bang ya. Begitu. Baik. Nah, untuk Pak Pemda sendiri Pak, bagaimana Pak media mensinkronasikan kepada para tokoh atau Polri untuk bisa meredam COVID-19 ini? Apakah media juga tetap menginformasikan ke masyarakat bahwasanya penekanan itu harus dilakukan atau bagaimana? Kerjasamanya. Karena itu ada yang lupa mungkin berdiam diri di rumah, kalau memang lupa sekali keluar gitu ya. Baik. Itu dengan pakai masker lah ya. Begitu Pak. Dengan hand sanitizer, pampol juga kan. Baik. Jadi tetap dilakukan informasi itu Pak ya. Iya, benar. Untuk mengedukasi masyarakat ya. Iya. Baik. Untuk menghindari mencegah sampai COVID-19. Baik. Berarti dari pihak media juga memang harus tanggap juga menginformasikan agar masyarakat bisa teredukasi Pak ya. Oke. Dan ini Bang, sekarang ini kan Bang kita sudah kemarin itu hampir memasuki pilkada Bang ya. Nah, kita kan Bang, yang pertama ingin saya tanyakan Bang, Abang kita lihat kemarin sudah mendistribusikan bantuan penanganan seperti ADP juga sudah didistribusikan Bang. Nah, itu sudah sampai sejauh mana itu Bang pendistribusian Bang? Apakah seluruh Medan atau? Ya, kalau untuk kita juga ya sebagai pembantu sosial dan juga kita dari Gemah ya, memberikan di samping kita membawa tentang transparansi ini media, kita membagikan kebutuhan masyarakat yang memang untuk 21 kecamatan. 21 kecamatan Bang ya. Yang kita berikan bantuan yang memang sangat terdampak lah ya, masyarakat yang memang membutuhkan, sehingga kita masuk ada yang jamin untuk masuk kampung-kampung supaya jangan kita diserbu. Baik. Karena kondisi pada saat ini kita tengok orang semua perlu walaupun dia memang mampu.
tapi lihatnya gratis dia lebih mau. Akhirnya susah kita Itu budayanya Bang ya. kita kan. Nah jadi mereka juga merasa perlu gitu dengan kondisi saat ini. Nah maka kita harus ada jamin siapa yang mereka yang jamin kita untuk memberikan itu, supaya jangan masyarakat yang lain ikut mengambil yang tidak berhak. Baik. Maka kami Memanfaatkan keadaan itu, keadaan Bang, ya? situasi dan kondisi yang ini, mereka ambil kesempatan. Jadi kami yang memang membutuhkan, seperti kami kampung nelayan. Nah, kampung nelayan itu kami lihat yang rumah-rumahnya memang luar biasa, yang awalnya tetap dulu dibangun oleh, dulu kita ingat wali kota Bahtiar Djafar, yang mereka tidak bangun, tidak mereka siapkan untuk membangun lebih bagus. Memang dia kalanya begitu. Nah, setelah kita cek memang mereka itu sangat membutuhkan. Nah, maka itu kita kasih mereka yang membutuhkan, dan mereka luar biasa, merasa sedih, menangis, ya, karena memang mendapatkan itu. Walaupun memang ya untuk sementara ya, karena berasnya 5 kilo, terus papan dan minyak dan gula ya. Itu hitungan kita paling sampai seminggu lah. Tapi jadilah mereka merasakan sampai ada meneteskan air mata ketika kami butuh datang bantuan. Iya, mereka juga merasa diperhatikan Bang ya. Nah, itu dia. Berarti dengan kata lain istilahnya pemerintah juga tidak tinggal diam begitu Bang ya. Baik. Nah, untuk yang untuk Gema ini nih Bang, kita pengen penasaran nih Bang, ini untuk Gema ini apa nih Bang? Satu LSM kah? Ormas kah? Atau bagaimana Bang? Ya, perlu kami sampaikan bahwa pimpinan wilayah generasi muda masjid yang disebut Gema, Gema Sumut ini adalah ormas keagamaan yang memang cenderung kepada masyarakat tentang kemasjidan. Baik Bang. Nah, melihat situasi dan kondisi ini, kami pernah dan kami mohon koordinasi dengan Bapak Kabaharkam. Bapak Komjen Pol Agus Andrianto Esa MA. Nah, beliau luar biasa atensinya kepada masyarakat Sumut. Memang jiwa beliau ini jiwa yang sosial. Dulu waktu jadi Kapolda Sumatera Utara pun beliau suka berbagi ya. Tahu dia kondisi masyarakat sehingga dia suka berbagi kepada masyarakat itu. Nah, kita ingat berulang-ulang dia itu memanggil masyarakat, mengumpulkan untuk memberikan bantuan sembako. Walaupun pada saat itu memang tidak kondisi virus ya, tapi mereka Pak Agus ini luar biasa, mempunyai atensi yang kepada masyarakat sehingga wajar dan pantas nih untuk menjadi pemimpin ke depan mungkin. Kami doakan juga ya. Nah, jadi makanya kami harapkan kepada masyarakat yang kami sampaikan bahwa ini adalah titipan dari Pak Kabaharkam. Jadi beliau ini tidak saja sama Gema, tapi kepada organisasi lain ada. Sehingga ada 6.000 lebih paket yang disalurkannya untuk sembako ini. Ya, tidak saja sama saya, tapi ada beberapa organisasi memang luar biasa disampaikan oleh Bapak Kabaharkam. Nah, ini yang membuat kita, makanya Gema mengucapkan ribuan terima kasih melalui media ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kabaharkam, Komjen Pol Dr. Agus Andrianto SMA yang luar biasa atensi kepada masyarakat Sumut dan merasa senang dan bahagia dengan atensi beliau dan mencurahkan sebagian hartanya dan membagikan kepada masyarakat. Kami hanya sebagai penyalur dan kami sampaikan. Nah, kami ada juga niat kepada Pak Agus juga kalau berharap kami dekat-dekat Idul Fitri ini adalah santunan untuk beberapa mubalik yang memang pada saat ini tidak dipakai di masjid. Kenapa tidak dipakai? Karena pada di masjid itu tidak ada lagi ceramah, padahal sudah terjadwal. Sebelum ada virus ini sudah terjadwal bahwa ada ceramah setiap subuh atau setiap malam. Nah, jadi imbas dari virus COVID-19 ini yang luar biasa mendunia, sehingga para usaha-usaha itu tidak lagi dibatalkan semua. Dibatalkan. Iya, karena virus COVID-19 ini. Makanya ya kami juga melalui media nanti berharap juga ada atensi juga dari Pak Agus untuk ya namanya sedikit karena ada tanda terkenal kepada itu yang melalui media ini nanti kami sampaikan, mudah-mudahan beliau berkenan. Baik. Nah, berarti untuk yang saya rangkum berarti memang untuk dari sisi Polri sendiri Bang sudah ikut menjembatani informasi COVID dari pemerintah ini ke masyarakat Bang ya? Iya. Itu sangat intens. Sangat intens, luar biasa ya. Sampai-sampai polisi bekerja, ada yang maunya di rumah saja kami yang bekerja. Sampai mereka izin sampai mereka juga ikut membagi-bagikannya. Membagi-bagikannya, ya mereka juga ikut membagikannya, luar biasa kita lihat ya. Langsung mereka juga ikut membagi dari kita lihat untuk Sumatera Utara luar biasa gencar ya. Polda sekarang juga membagi melalui PJU ya, yang mereka juga punya program
di hampir tidak PJO itu mempunyai stok beras untuk memang dibagi kepada masyarakat. Nah, gitu. kita lihat di situ masuk dir semua itu mempunyai stok beras untuk membagi kepada masyarakat. Artinya memang ada rasa tanggung jawab moral mereka kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya, ya, yang luar biasa. Mereka juga akan memberikan bantuan-bantuan sehingga masyarakat merasa tenang, nyaman karena ada bantuan tersebut. Dalam kondisi pada saat ini kita ini nampaknya harus bersatu. Betul Bang, betul. Nah, jangan sampai tidak kita terpecah belah, ada yang menggasak sehingga terjadilah yang namanya chaos nanti di lingkungan kita ini. Karena ada orang takut itu mengambil kesempatan dan kondisi pada saat ini. Maka itu kami membawa semua ormas, masyarakat, kita semua termasuk Transpublik lah untuk bisa mengekspos ya kebersamaan kita, keberagaman kita. Kita kuatkan NKRI ini dan tetap gotong royong dalam pun kondisi kita memang memprihatinkan. Nah, ini yang penting. Ya, media lah yang bisa menyampaikan itu ke masyarakat untuk bisa bersatu supaya menjaga persatuan dan kesatuan kita ini. Seperti kita tanamkanlah jiwa kita dulu, sifat tolong menolong atau gotong royong ya. Betul, itu Ya, budaya kita dari awal dulu, Bang, ya. awal ya. Ini perlu dikembangkan dengan kondisi pada saat ini. Dan kita semuanya jangan cari kambing hitam, menyalahkan inilah begini, jangan. Baik. Karena kondisi kita ini kan lagi memang membutuhkan persatuan dan kesatuan. Jadi tidak ada saling menyalahkan antara satu sama lainnya. Caranya bagaimana? Bersatu kita melawan virus COVID-19 ini. Dengan apa? Dengan kondisi masing-masing. Kalau yang namanya polisi tetap menjaga kita sebagai masyarakat stay di rumah, ada juga bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Nah juga termasuk dari perawat tim medis luar biasa yang mempertaruhkan jiwanya, semangatnya. Mereka menjaga saudara-saudara yang kita kena virus. Bahkan mereka ini lebih rentan terpapar ya dari virus COVID-19 ini. Betul. Nah kita bagaimana masyarakat? Kita doakanlah mereka semangat tetap menjaga saudara-saudara kita dan memberikan atensi kepada kita. Ya kalau bisa ya yang mampu bantulah. Ya para tim medis kita minimal doa. Ya, minimal doa ya. Supaya mereka juga terlindungi dan selamat. Nah itu dia, itu yang harus saya berikan. Oke, jadi teman-teman itu pesan dari tokoh kita. Jadi memang di sini bukan saatnya kita untuk menyalahkan begitu loh. Nah kita mulai dari diri kita dulu, kemudian sekitar kita, kemudian lebih besar begitu. Jadi semuanya terbantu. Jadi tidak hanya menyalahkan pemerintah saja begitu Bang ya. Oke. Nah untuk ke Pak Pemda sendiri, Pak. Bagaimana cara media Transpublik ini merangkul para tokoh-tokoh seperti Bapak Tambuse dan kemudian Kapolres dan biro-biro yang lain untuk bisa menginformasikan COVID-19 ini, Pak? Ya, itu belakang dengan mengadakan podcast juga kan, bicara bahwasanya bagaimana penanganan COVID-19 ini kan. Ini salah satu caranya, Pak ya? Karena kan sekarang kan mana kan susah. Baik. Kan sebuah online sekarang kan. Baik. Jadi dia dalam podcast wawancara gitu lah untuk. Oh baik. Berarti tetap untuk kabiro-kabiro dari Transpublik ini Pak yang sudah tersebar luas di Kota Medan ini, itu mereka tetap menginformasikan, memberikan informasi mengenai COVID itu Pak ya, untuk di-upload di Transpublik kita Pak. Iya, soalnya ada juga dari Shantar ya. Ada juga yang COVID kirim ke sini ke Medan. Oh ke Medan ya. Oh baik. Nah, untuk Pak Tambuse sendiri, ada nggak suka dukanya Pak ketika membagikan bantuan ini Pak? Kadang kan ekspektasi masyarakat Pak ketika diberi bantuan Pak, kadang ada ini pencitraan nih, ini loh Pak. Ada nggak seperti itu? Nah, kalau untuk saat ini yang kami rasakan belum ada ya. Belum ada Pak ya. Karena mereka juga membutuhkan. Cuma kendala yang kami hadapi tadi bahwa apa yang kami sampaikan itu tidak lebih banyak. Jadi ada masyarakat yang merasa tidak terbagi, itu saja. Baik. Nah, kami memang bantuan itu ya dikerjakan oleh Bapak Kabarkam. Apa yang disampaikan beliau kita salurkan. Nah, begitu juga dari Pak Mardias melalui Dir ya. Nah, beliau juga menyampaikan itu, Pak Tambuse bagikan dan kita bagikan. Nah, atensi Bapak Wakapolda juga ada sama kita. Sehingga ada beberapa yang harus kita jalankan disampaikan melalui kita ya. Nah Pak Mardias informasikan, tolong dibagikan juga kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Nah jadi kita memang terus kerjasama kepada pihak Kabarkam dan Polda pada saat ini. Dan memang link saya
kepada Pak Waka, yaitu Pak Mardias ya, Brigjen Mardias. Beliau luar biasa menyampaikan juga keinginan untuk turut juga prihatin dengan kondisi pada saat ini, dan beliau menginstruksikan kepada Gema juga untuk membaikkan itu. Oh, baik. Jadi kendalanya itu saja, kurang banyak kalau kita ikuti memang harus lebih ya. Iya, Nah, itu saja masalahnya, dan masyarakat memang tidak cukup dengan beras 5 kilo, seluruh 1 papan, minyak sekilo dan 12 kilo. Iya. Nah makanya saya berharap juga pada kita semua, ya Transpublik juga sudah memberikan informasi ke polres-polres yang ada, sudah ada kerjasama. Ya sampaikan juga apa yang disampaikan oleh Kapolres masing-masing dan jajarannya kan. Nah jadi kalau kami ini berharap juga nanti Pak Mardias lah juga memberikan atensi kepada kita juga di 15 Ramadan ini sampai mau Idul Fitri. Oh baik. Ya, kebutuhan itu. Nah melalui media inilah kami nanti berharap juga kepada Bapak Wakapolda yang memang sudah terjalin lama, ya kerjasama dengan beliau luar biasa, atensi beliau. Beliau ini orangnya ikhlas ini Pak. Ikhlas mengasih, tak mau dia disebutkan namanya. Itu pula kelebihan Pak Mardias ini kan. Nah ikhlas dia dikasih tapi tak perlu disebut namanya. Ini kelebihan beliau Bapak Wakapolda kita ini. Baik. Nah, saya tertarik nih Pak, itu kan tadi dari segi COVID-19 ini Pak. Boleh kita bicara politik sedikit Pak ya? Oke, baik. Nah, ini kan Pak kemarin itu kebijakan yang diinformasikan oleh pemerintah itu kan akan tersebar ke seluruh jajaran paling bawah Pak. Nah, menurut Bapak apakah kebijakan itu sudah sampai? Karena kan Bapak seorang tokoh ini. Jadi mungkin bisa melihat kebijakan itu apakah terdistribusikan dengan baik gitu loh Pak, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Untuk apa ini? Untuk masalah COVID-19 ini. COVID-19 ya. Kalau informasi ini luar biasa, sampai anak TK pun tahu. Dan mereka apa itu COVID-19 katanya kan? COVID-19 mereka lebih hafal. Bahkan anak saya punya anak yang paling kecil, umur 4 tahun, dibilangnya Abi nggak boleh keluar. Kenapa? Ada virus COVID-19. COVID-19 ya. Anak saya luar biasa umur 4 tahun, nggak boleh keluar. Nanti Abi kena virus itu katanya. Artinya apa? Media, ya baik televisi maupun surat kabar luar biasa mengekspos sampai lapisan paling bawah. Itu saya contohkan tadi anak saya 4 tahun, dia udah tahu dia bilang jangan keluar. Kenapa? Ada virus katanya, luar biasa. Jadi informasi itu sudah memang sampai ke bawah ya, disampaikan oleh pemerintah. Kita bersyukurlah ini informasi tidak putus. Nah, kita coba melihat kemarin Pak record Gema nih Pak ya. Di situ sudah orang Gema kemarin sudah mendeklarasikan dukungan ke salah satu calon Pak ya. Iya. Itu Pak, bagaimana bisa sampai ke sana untuk Bapak bisa mengkerucutkan salah satu tokoh gitu Pak? Ya. Boleh ceritakan Pak sedikit belakangnya Pak? Kami melihat begini. Ini bulan puasa tak bisa kita ceritakan tentang background yang belum belakang ya. Berapa lama-lama yang semua sudah sekolah ya. Baik, saya nggak perlu saya jelaskan itu. Tapi kita ingin ada pembaruan ya, pembaruan seorang sosok muda, energi ya, yang bisa memberikan motivasi kepada kita, masukan-masukan yang memang sinergi dari pusat dan daerah ya. Nah, jadi ada pilihan kita ini, pilihan kita bukan ujuk-ujuk, tapi ada tahap-tahap. Pertemuan sama pola pikirnya, sama tujuan yang dibuat oleh Gema. Artinya Gema ini harus merakyat, lebih menguntungkan rakyat gitu kan. Selama ini kita lakukan gitu, apa kesan-kesan ibu-ibu, apa kesan bapak-bapak di pengajian, kita selalu tanya itu, kami mau begini, kami mau begini. Nah ini ada satu yang perlu saya sampaikan. Bahwa selama ini kan ada APBD. APBD itu hanya sampai kepada organisasi besar saja. Nah yang kecil-kecil tidak, seperti ada di pengajian ibu-ibu, ya pengajian juga remaja gereja. Mereka nggak pernah dapat APBD. Nah jadi saya coba untuk ini supaya kita memberikan kepada masyarakat yang paling bawah APBD. Padahal itu ada anggarannya. Ada anggarannya, memang ada anggarannya. Jadi selama ini kan untuk dapat organisasi internal aja, yang dapat 200 juta, 300 juta, bansos. Nah ibu-ibu yang pengajian, yang di gereja juga ada remaja, mana pernah dapat tersentuh itu. Makanya itu kami menawarkan program itu dengan salah satu calon dan disetujui. Hitam atas putih dan mereka mau untuk membantu ibu-ibu. Saya bilang bahwa ibu-ibu dalam pengajian ini tidak ada anggaran dari suami.
Saya satu contoh saja. Baik, baik. Nah, kalau ibu tuh dikasih suaminya uang belanja 2 juta atau 3 juta, itulah semua. Uang listrik, uang air, uang sekolah anak, ya, uang All in, Pak, ya? iya, semua. Semua, ya. Nggak ada untuk ini uang ngaji. Nggak ada. Oh, Untuk baik. ngaji setiap Jumat atau Kamis, nggak ada. Jadi bagaimana ibu-ibu itu memanage uang belanjanya itu sehingga disisihkannya sebagai untuk ngaji. Nah itu bagian cukup, bagian cukup. Maka tidak heran kalau ada pengajian ibu-ibu sampai 6 bulan, 7 bulan tak bayar uang ngajinya. Betul, Pak, ya. Inilah yang menjadi atensi kita. Kita juga sebagai ustaz-ustaz ibu-ibu itu coba kita kasih mereka lah APBD. Dan mereka kalau dikasih APBD kan bisa digunakan mereka entah beli baju seragam, untuk mengaji, atau untuk pelantikan. Beda dengan kita kadang-kadang kalau pelantikan berantem gitu kan. Iya. Iya. Jadi aktivitas lebih berkembang Lebih gitu, Pak. berkembang ya. Nah, karena mereka lebih positif kerjaannya, membacakan Yasin, insya Allah lingkungan kita pun terjaga. Nah, di pemuda-pemuda di gereja juga itu mereka beribadah untuk kita juga. Nah, mereka harus kita kasih APBD. Baik. Selama ini kan tidak ada APBD kan. Nah, itu yang memang dari dulu cita-cita saya. Oh. Saya pernah jadi calon anggota DPR belum jebol, niat saya itu. Oh, gitu lah. Tapi Ya. memang Allah belum kehendak. Kalau Allah belum kehendak tadi saya tahun semalam calon, ya niat saya itu. APBD itu harus disalurkan kepada ibu-ibu lah yang memang lebih dekat dia ke keagamaan, Oh, ya. gitu. Nah, itu dia. Berarti setelah ada yang sejalan dengan pemikiran Bapak, baru Bapak memilih satu Iya, tokoh itu dia. gitu, Pak, ya. Satu tokoh, Oh, itulah dia. gitu. Baik, baik. Nah, apakah ada dampak, Pak, pengunduran calon wali kota ini, Pak? Nah, Dari sebenarnya COVID ini, Pak? ya, kalau COVID ini kan bukan kita yang minta, tapi Iya, memang betul. zaman dunia, bukan Indonesia saja. Iya. Itu sudah disebutlah musibah, ya kan. Nah, wajar dan pantas pemerintah mengundurkan itu. Kalau ditanya siapa yang diuntungkan, mungkin semua ya. Semua ya. Semua yang diuntungkan ya. Semua siapa? Semua calon itu. Artinya lebih banyak waktu mereka mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Betul, betul. Nah, betul. panjang dia waktunya lagi kan. Iya. Nah, diuntungkan. Jadi kedua belah pihak atau calon-calon yang lain. Nah, di sinilah peran mereka. Di sinilah mereka membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Di sini nih dinilai ketulusannya, Iya, Pak, ya. ketulusannya. Kita lihat dulu ya, anggota-anggota dewan untuk pencalon semua ngasih. Betul, betul. Ya, ngasih apa? Ngasih sembako, ngasih semua dikasihnya. Tapi ketika virus COVID ini nggak ada kemarin mereka. Malah mereka katanya corona mau dimakan malah. Maka ada salah satu anggota dewan katanya, mau saya makan dulu. Ini kan melawan aturan. Ya. Iya. Kita sangat menyayangkan itu. Makanya itu saya lebih cenderung disinilah calon-calon wali kota itu diuji keikhlasannya. Ketika masyarakat membutuhkan dia bagi, ya kan? Dengan tidak ada yang embel-embel, Bu, pilih saya ya, kalau nggak saya minta lagi, jangan. Iya, iya. Kan ada itu. Kalau ada catatan. Calon yang lama. Ya, gitu. Makanya kita harap jangan semacam itu ya. Nah inilah makanya Gema melihat itu ada jalan kita buat. Nah kalau ditanya siapa yang diuntungkan, ya siapa yang calon ya diuntungkan karena masih panjang dia mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat. Baik, baik. Nah, walaupun Bapak sudah mendukung salah satu calon, nah kira-kira saran dan pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada yang sekarang lagi menjabat, Pak? Ya, kalau yang menjawab ini kita lihat pun akhir ya, beliau pun sampai menunjukkan kredibilnya ya, Baik. sampai dia bisa terjun ke masyarakat, memberikan sembako, ya bahkan beliau membuat masker kita lihat kan, Oh, baik. membagikan mau ke masyarakat itu sudah bagus ya, Oh, iya. sudah bagus. Cuma ada beberapa mungkin pihak camat ya yang membuat kesalahan waktu membagi 5 beras Kilo? gula, Gula. beras, maaf, 5 kilo beras itu dituliskan oleh beberapa camat ya, Lawan, ada beberapa kecamatan ya, ada beberapa kecamatan saya lihat belum saya data itu, saya penerima orang yang miskin kan itu tidak etis. Oh, begitu. Tidak etis menurut Iya, saya betul, sudah betul, konfirmasi ke Bapak Ayat, apa benar instruksi Bapak? Beliau tidak jawab melalui WA ya. Oh, Tidak baik. jawab. Nah akhirnya rupanya memang kebijakan camat untuk menghindari yang kaya supaya itu mau gitu kan. Tapi lah tidaklah semacam itu, mesti dibilang dia miskin baru kita bagi. Oh, Kita ini baik. bersedekah ini kadang-kadang tidak mesti miskin, kadang-kadang yang kaya perlu kita bersedekah. Betul, betul. Caranya bagaimana supaya dia berpikir, wah dia saja ekonominya lemah bisa bersedekah sama saya kaya kok nggak bisa. Mengajak sebenarnya. Betul. Jadi mengintrospeksi. Iya, Pak, ya? sendiri kan gitu. Iya, masa beras 5 kilo dia kaya, masa mau diterima? Kan di mana hati nuraninya? Betul, betul. Kan begitu. Betul, Nah, betul. ini yang kita sayangkan yang lewat waktu pembagian itu ya. Nah, ini yang bisa. Baik.
Nah, untuk Pak Pemret sendiri, apa harapan Bapak pemimpin Trans Publik terhadap tokoh-tokoh seperti Bapak Tambuse, kemudian tokoh-tokoh lain yang juga aktif di organisasi untuk bisa membantu masyarakat? Ya, diharapkan dari ormas yang seperti Pak Tambuse tulangnya kan, ya apa namanya, lebih aktif lagi kan untuk memberikan Begitu ya, kan. ya. Ibaratnya kalau dengan motivasi juga dengan kata-kata dan apa pada masyarakat sebagai motivasi dan Berarti tetap langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, kemudian apa keluhan masyarakat ditampung begitu Pak ya? Iya. Jadi diharapkan kan kalau akhirnya apa yang didapat dari atas kan di masyarakat memang disalurkan. Baik. Nah, untuk menuju terakhir nih Pak, apa kira-kira saran Bapak kepada masyarakat, kepada pihak Polri, wali kota dan pemerintah Pak? Ya baik, kalau untuk masyarakat saya sarankan tetap ikuti aturan. Ya. Baik. Kalau cerita hakikat memang kita sudah tentukan Allah mati di mana. Betul. Tapi perlu kita ada usaha yang dianjurkan oleh pemerintah tetap di rumah. Kalau tidak begitu penting tidak perlu keluar rumah. Nah, kalaupun ada hal yang penting maka memakailah masker. Ya, tetap kalau sudah pulang cuci tangan supaya jangan terkena imbas dari virus COVID-19 ini. Baik. Kita tidak tahu masyarakat yang kita lihat ini sehat. Betul. Nah, tapi kena dia positif. Maka itulah apa yang disampaikan pemerintah itu bagus untuk menjaganya. Kadang-kadang ada masyarakat memang dikasih tahu tidak mau tahu. Baik. Sesuatu kita ini kan. Apalagi apa sih kepentingan pemerintah? Karena sayang ini itu sama masyarakatnya kan gitu. Betul. Disampaikannya itu, tapi cuma masyarakat yang kadang-kadang ego kan. Betul. Kalau mau mati di mana mati, ini susah kita. Sama dengan anggota dewan tadi kan. Yang di mana virus kalau mau saya telan kan gitu kan. Apa sih ditantang, apa yang di polisinya? Apa kepentingan polisi sama dia kan tidak ada. Tapi karena dia rasa perintah dari atasan supaya menjaga masyarakatnya, disampaikanlah itu. Baik. Tapi masyarakat sebenarnya tidak mengenakan itu. Nah, kalau untuk Polri, saya mau alhamdulillah teruslah menjaga kami. Kami merasa bangga punya Polri yang punya atensi yang luar biasa menjaga kami dan teruslah berbagi kepada saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan pada saat dan kondisi ini. Baik. Walaupun tugas mereka sudah berat sekarang, mereka sudah banyak kriminalitas, banyak ini, bantuan sosial lagi. Menghadapi masyarakat yang nakal lagi ya kan, yang mana dikeluarkan melakukan lagi kesalahan kan ini kita pun bingung ini kan. Jadi memang Polri ini makanya Polri perlu kita dukung, kita bantu. Kami lah maka generasi muda masjid mendekati kepada Polri sehingga Polri memberikan amanah kepada kami untuk membagi sembako itu. Baik. Karena kesibukan mereka menjaga masyarakat yang lain, nggak tugas mereka itu sepenuhnya yang mereka bagi kepada kita dan kita sampaikan. Betul. Nah, pemerintah pusat luar biasa sudah menyampaikan terus menerus melalui gugus COVID-19 ini menyampaikan update terus menerus. Update terus menerus kondisi kita pada saat ini sekian disampaikannya. Kita sudah bisa baca, kita bisa paham dan kita jaga. Dan kita berdoalah mudah-mudahan ya kalau sama kita harapkan di bulan Mei ini hilanglah. Allah penyakit virus dunia ini supaya kita tidak lagi ada renggang, tidak ada lagi was-was, kita enak beraktivitas. Betul. Ini dampaknya luar biasa, Pak. Luar biasa. Bahkan banyak orang yang di PHK kita sedih. Ya. Semua berdampak. Semua berdampak ya, mulai dari atas sampai bawah. Kalau di atas mesti ada stok, Pak. Iya betul. Di bawah. Betul. Aduh, apa ini stok? Maka satu hari habis. Makanya mereka butuh gemah, Pak. Gemah. Di sini apa gemah untuk membantu ya. Habis itu habis. Nggak ada lagi mau dimakan, nggak ada tabungan. Karena yang dimakan pun yang satu hari dapat satu hari. Nah itulah perlunya gemah untuk membagikan sembako. Baik. Nah untuk Pak Mer sendiri, apa kira-kira saran untuk pemerintah Kota Medan dan pemerintah pusat untuk penanganan COVID ini dan pendistribusian? Ya, pemerintah baik yang mengimbau seperti dari kecamatan juga. Jadi dia kalau ada dari pusat, namanya pemberian sembako itu yang dibutuhkan masyarakat itu memang semua disalurkan gitu. Begitu ya, tidak tebang pilih ya, memang agar sampai dan terarah begitu Pak ya. Iya, karena kan yang terdampak pun yang golongan mendengarkan juga pun mengalami juga kan. Begitu. Oke. Nah,
Ini Pak, kita mau masuk bulan puasa nih. Nah, kan kita pernah dapat informasi bahwasanya satu nih Pak, dilarang untuk ke masjid sholat Jumat gitu loh Pak. Nah, habis itu kemudian ada isu berkembang juga bahwa diminta puasa ditiadakan gitu. Nah, itu bagaimana menurut Ya, Bapak kalau Ustaz Tambus saya? Kalau saya memandang begini ya, kalau kan ada peraturan MUI ya, dari MUI pusat sampai MUI Sumut sama MUI Medan berbeda-beda. Baik. Jadi itulah keazanah pemikiran kita yang luar biasa. Jadi tinggal umatnya saja, tinggal masyarakatnya saja. Yang mau melaksanakan tarawih silakan ya. Atur jarak. Jadi beberapa masjid kita tengok memang mereka atur jarak sah ya. Gitu. Tentang mereka. Namun mereka itu semua bersih. Ketika mereka mau ambil wudhu sudah ada di situ mencuci sabun. Dicuci tangan sabun bersih, mereka ambil wudhu. Nah setelah bersih mereka masuk ke masjid. Jadi sebelum mereka sholat udah steril. Berarti memang sudah difasilitasi pihak masjid Pak? Iya. Oke, siap. Kadang-kadang ada juga bantuan dari pemerintah ya, berupa tong besar itu dengan sabunnya sudah disiapkan oleh pemerintah tiap-tiap masjid. Nah jadi mereka kita yakin bersih. Kenapa? Mereka sebelum masuk masjid itu pertama mereka cuci tangan bersih ya, sampai mereka ambil wudhu lagi baru masuk masjid. Jadi udah steril sebenarnya itu ya. Nah di situ pun mereka di masjid-masjid semua dibuka itu ambal. Tidak ada ambal, pakai semen, ada yang pakai senjata bawa sendiri. Jadi iya, mereka sudah steril, kita jamin gitu kan. Nah kadang ada imbauan juga kepada masyarakat yang batuk biasa, pilek, tak usah ke masjid. Betul. Artinya apa, tak usah ke masjid supaya jangan menjadi fitnah bagi orang yang sehat. Ketika nanti dia sholat bersin, orang ragu, orang ketakutan, sehingga sholat itu orang terganggu. Nah itulah yang kita sampaikan kepada masyarakat yang sakit, bersin, batuk, yang memang pilek, ya di rumah saja. Di rumah saja sholat tarawihnya, sholatnya di rumah, sehingga tidak mengganggu masyarakat yang sehat. Itu yang kita imbau ya. Nah makanya tetap dilaksanakan mereka di masjid, tapi dengan jarak dan memang steril. Nah ada oknum-oknum yang mengatakan jangan puasa ditunda, itu nggak bisa. Itu nggak bisa Pak ya. Itu secara hukum Islam ya, puasa itu rukun. Nggak bisa ditunda kapan saja, memang sudah ada waktunya di bulan Ramadan. Sama dengan haji, nggak haji ditunda di bulan Syawal, nggak bisa. Dia udah ada memang qat'i, sudah ada keputusan yang tepat. Tidak bisa dirubah-rubah. Kalau di bulan Ramadan puasa itu tapi bulan Ramadan, nggak bisa di bulan Syawal, nggak bisa di bulan Muharram. Tidak ada di situ. Puasa Ramadan. Ya itulah, dan rukun Islam itu kan disebut pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua sholat, ketiga melaksanakan puasa Ramadan. Keempat zakat, 5 haji. Dan ini aturannya ini sudah ada dalam rukun Islam. Sudah diputuskan itu ya. Makanya tidak bisa udah Ramadan dipindahkan ke bulan Syawal, ke bulan Muharram. Tetap di bulan Ramadan. Baik. Berarti teman-teman, itu dia pesan dari Bapak Tambus saya, bahwasanya satu, jika Anda ingin ke masjid sholat bisa saja, tidak apa-apa. Yang penting masjid tersebut difasilitasi oleh ADP tadi Pak ya, istilahnya kemudian pakai masker, hand sanitizer. Jadi tidak masalah untuk kita bisa melakukan ibadah begitu. Dan untuk yang puasa silakan berpuasa, karena memang itu salah satu rukun Islam gitu ya. Dan jadi tidak usah khawatir, yang penting kita jaga diri, jaga tubuh kita, kuatkan imun kita. Dan kalau misalnya kita ada terdampak oleh penyakit yang walaupun itu di luar COVID, silakan mungkin di rumah saja dulu Bang ya. Begitu, baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bang ya, saya mulai dari Pak Pemret dulu, izin. Pak Pemret, agenda Transpublik ke depannya seperti apa ini? Dalam podcast ini ya Bang? Ya, mungkin apakah ini memang podcast ini akan terus dilakukan ke toko-toko lain gitu? Ada Bang, dalam waktu dekat ini mungkin Pak Iwan Tonga kan? Begitu, akan mengundang Pak Ketua Santri dari baik. Kemarin dia konfirmasi dari saudara SP ya. Baik. Jadi mungkin tinggal nunggu jauh dari beliau. Begitu. Berarti intens akan diundang tokoh-tokoh yang bisa memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat. Iya, benar. Baik. Nah, untuk Bapak Tambusai, apa agenda Gemah selanjutnya? Ya, kita terus memberikan bantuan-bantuan ya. Agenda kita ada program kita yang 15 Ramadan mendekati bulan Syawal. Baik. Tetap membagikan sembako. Ya, itu program kita supaya masyarakat juga merasa diperhatikan
ya walaupun tetap di rumah tapi ada yang bantu. Baik, Nah baik. ini saya takut ya kan dengan kondisi orang lapar, apapun dilakukan orang. Baik, Nah baik. ini harus kita pikirkan juga, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan kita ormas-ormas, kita bantu pemerintah. Masyarakat kalau sudah perutnya kosong, apapun dilakukannya. Nah maka itulah perlunya kita membantu, memberikan sembako, memberikan edukasi ya kepada masyarakat. Kita dalam kondisi lagi memprihatinkan. Marilah kita bantu pemerintah dengan apa? Ibu tetap di rumah, ada bantuan kita berikan ya. Tetap semangat beribadah dan berdoa, semoga badai ini tetap cepat berlalu. Baik, ya, baik. sehingga kita bisa kerjasama. Nah inilah program kami ke depan, dan kami tidak bisa buat apa-apa kalau tidak ada sponsor, Pak. Oh iya, Nah, iya, Bang. kami sampai sekarang tidak ada APBD. Oh, begitu. Memang kalau Gema ini besarnya oleh pihak kepolisian. Ini perlu kami sampaikan. Oh begitu Pak ya? Ya, Baik, besarnya baik, dari baik. pihak kepolisian ya. Nah, pihak kepolisian yang membesarkan kami sehingga kami bisa menyalurkan bantuan-bantuan itu. Baik. Nah, baik, ini yang baik. perlu kami sampaikan kepada kita semua. Ya. Nah, ini jadi kami melalui ini kami sampaikan utama dengan program kami yang ada Gema ini, kami ucapkanlah pertama ribuan terima kasih kepada Bapak Komjen Pol Dr. Agus Andrian PSMH kebanyakan sekarang ya, yang atensinya luar biasa. Kedua kepada Bapak Brigjen Dadang ya Hartanto yang juga memberikan support kepada kami. Mereka ini dua berada di Jakarta, tapi tetap memberikan bantuan kepada Gema. Ya, memberikan Polrestabes ya. Nah, Pak Dadang ini juga luar biasa atensi kepada Gema, sehingga masukan-masukan dan bantuan beliau kita salurkan semua. Baik. Nah, kalau untuk di Polda Sumatera Utara kami memang lebih dekat Pak Wakapolda ya, Pak Matias Kusin ya. Beliau dari Polrestabes sampai jadi Wakapolda memang dekat sama kita. Baik, baik. Nah, cuma kelebihan beliau ini orang ikhlas. Kalau udah ngasih jangan sebutkan namanya. Iya, iya. Nah, ini kelebihan beliau. Iya, iya. Nah, kelebihan beliau ya. Kalau udah ngasih jangan sebutkan Pak Tambusi, itu bantuan saya. Ini kelebihan beliau ya. Oh, baik, baik. Itu yang Nah, yang paling terakhir nih Bang ya, yang paling terakhir. Apa harapan Bapak terhadap media transpublik kita, Pak? Nah, saya lihat media transpublik ini udah mulai nih dikenal orang. Luar biasa. Saya angkat jempol ini atau hormat kepada pengurus ya, pemimpin redaksi dan rekan semua sudah mulai bersebar. Dan orang lebih kenal media transpublik karena namanya lebih mudah dikenal. Nah, jadi memang sinergi ya dengan pihak pemerintah, kepolisian. Ini kelebihan kita, tidak memberikan ancaman kepada orang sehingga orang tidak suka dari awal. Kalau kita sudah dimulai diancam kan nggak enak. Saya datang wartawan udah mencari kesalahan saya, mencari borok saya. Betul. Tidak ada manusia yang tidak ada salah, ada Betul, dosa, betul, kan? betul. Pasti. Tapi transpublik ini kelebihannya, Baik. sinergi dia, membesarkan orang. Nah, ini Baik, baik. moto kita, saling membesarkan antara satu sama lainnya. Oh, Tapi begitu. tetap objektif. Nah, Ya, ini dia baik, Pak, baik, ini baik, dia, baik. ini transpublik yang saya lihat. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak cabangnya. Baik. Ya, dengan baik. usaha kita semua mudah-mudahan ini kalau besar transpublik, alhamdulillah punya kantor sendiri. Kita doakan saja nanti kita pendekatan, ada donatur, biar kasihnya tuh rumah untuk transpublik, Amin. semua media, semua luar biasa. Iya, kita Kita harapkan saja, sama. ya, ya. Mungkin itu ya. Nanti kita lobby juga. Ya, transpublik ini supaya diberikan fasilitas lah oleh pihak pemerintah. Baik. Karena memang kita untuk menyampaikan masyarakat yang objektif ya, tidak yang menyalahi. Saya lihat Betul, itu betul, ya. betul, betul. Luar biasa. Betul, betul. Dan untuk Pak Pemret harapannya terhadap transpublik sendiri. Ya, dengan saya biro-biro di luar makin banyak Baik. dan kita makin banyak, dan channel itu kita transpublik itu pun semakin besar dan dikenal publik gitu. Baik, baik, baik. Oke, jadi teman-teman sudah kalian simak pembicaraan kita antara Bapak Mas Datang Busai, selain juga sebagai pembina transpublik, beliau juga sebagai ketua Gema, Pak. Dan kemudian Bapak Pemret Idris Tumorang. Jadi kami memberikan informasi kepada Anda yang menyimpulkan, dan kami meminta, para tokoh meminta dan semuanya meminta untuk sekarang ini kita mulai dari diri kita sendiri untuk bisa menekan COVID-19 ini, dan kemudian mulai dari keluarga kita, sekitaran terkecil dan kemudian besar. Jangan selalu menyalahkan pemerintah, Bang ya. Jangan selalu menyalahkan pemerintah.
kita apa yang kita punya dan apa yang kita punya itu dulu kita daya gunakan. Dan yang untuk yang mampu silakan membantu yang tidak mampu, dan yang tidak mampu juga membantu untuk mengurangi COVID itu Bang ya. Nah, jadi itu saya teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian, dan nanti akan ada video-video baru lagi yang akan coba kita sharing ke kalian. Semoga berkenan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, selamat sore dan kita boleh salam sehat Bang ya, bertiga Bang ya. 1, 2, 3. Dan salam sehat.